Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah bagaimana karbohidrat memengaruhi kadar gula darah. Penderita diabetes mengonsumsi karbohidrat harus selektif. Karena apabila mengonsumsi karbohidrat berlebih, maka kadar gula darah akan naik secara signifikan. Untuk itu, penderita diabetes mengonsumsi karbohidrat tidak lebih dari 10% dari jumlah makanan yang dikonsumsi. Sebagai contoh, 100 gram alpukat mengandung 7,7 gram karbohidrat. Berarti kandungan karbohidratnya hanya 7,7%. Oleh karena itu, alpukat aman dikonsumsi oleh seorang penderita diabetes dan tidak akan menaikkan kadar gula darah secara signifikan. Beberapa jenis karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi. Sebetulnya, karbohidrat bukan satu-satunya sumber energi di dalam tubuh. Lemak juga dapat dijadikan sebagai sumber energi. Oleh karena itu, seorang penderita diabetes yang mengonsumsi sedikit karbohidrat harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Karbohidrat yang dikonsumsi akan dicerna dan akan berubah menjadi glukosa. Kemudian, glukosa akan berada di dalam aliran darah. Setelah itu, insulin akan mengangkut glukosa tersebut ke dalam sel tubuh. Itu terjadi apabila pada orang yang tidak menderita diabetes. Orang yang menderita diabetes, khususnya diabetes tipe 2, terjadi yang disebut dengan resistensi insulin, di mana insulin yang mengangkut glukosa dari darah ditolak kehadirannya oleh sel tubuh, sehingga glukosa atau gula tetap berada di dalam darah dan mengakibatkan gula darah tinggi. Cepat atau tidaknya karbohidrat di dalam menaikkan kadar gula darah tergantung terhadap indeks glikemik makanan tersebut. Secara garis besar, terdapat dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana adalah senyawa yang mudah dicerna oleh tubuh, sehingga mudah menjadi glukosa. Dan setelah jadi glukosa, akan diubah menjadi energi. Karbohidrat sederhana dapat berasal dari buah-buahan, susu, dan produk olahan susu, makanan manis seperti permen dan sirup, dan minuman ringan. Bentuknya yang sederhana sehingga mudah dicerna dan mudah berubah menjadi glukosa atau gula. Oleh karena itu, karbohidrat sederhana tidak disarankan dikonsumsi oleh penderita diabetes. Mengapa demikian? Karena akan membuat lonjakan gula darah. Karbohidrat sederhana pada umumnya banyak mengandung
gula. Oleh sebab itu, seorang penderita diabetes tidak dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat sederhana. Dengan banyaknya kandungan gula dapat mengakibatkan lonjakan kadar gula darah. Gula yang terdapat di dalam karbohidrat sederhana terdiri dari jenis gula alami dan jenis gula buatan. Jenis gula alami ada glukosa, ada fruktosa, yaitu pemanis yang berasal dari buah. Ada juga galaktosa yang ditemukan pada susu dan produk susu. Ada laktosa yang biasa ditemukan pada produk susu yang terdiri dari galaktosa dan glukosa. Ada juga maltosa yang terdapat di dalam sereal, pasta, kentang, beberapa produk minuman seperti alkohol, dan beberapa produk makanan kemasan lain. Itu yang tergolong ke dalam jenis gula alami. Yang berikutnya adalah jenis gula buatan. Yang termasuk ke dalam gula buatan ada sakarin, ada aspartam, ada sukralosa, ada neotam. Selain karbohidrat sederhana, ada juga golongan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang dianjurkan dikonsumsi oleh penderita diabetes. Mengapa demikian? Karena karbohidrat kompleks apabila dicerna akan melalui proses yang panjang dan rumit sehingga akan lama menjadi glukosa. Karena karbohidrat kompleks saat dicerna akan memakan waktu yang panjang dan rumit sehingga di dalam proses menjadi glukosa memakan waktu yang cukup lama. Dengan demikian, tidak akan cepat menaikkan kadar gula darah. Nah, karbohidrat kompleks terdapat di dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat kompleks mengandung vitamin, mineral, dan serat. Sekali lagi, karbohidrat kompleks merupakan makanan yang dianjurkan atau disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, karbohidrat kompleks pada umumnya mengandung pati dan mengandung serat. Pati biasanya mengandung zat mineral dan vitamin. Tubuh biasanya akan lebih lama memproses pati menjadi glukosa. Oleh sebab itu, kadar gula darah tidak akan cepat naik. Atau kadar gula darah akan tetap stabil. Karbohidrat yang mengandung pati dapat dijumpai pada kacang-kacangan atau polong-polongan seperti buncis dan juga kacang merah. Terdapat juga di dalam buah-buahan seperti buah apel, buah beri, dan buah melon. Selain itu, terdapat juga di dalam sayuran seperti jagung, kacang polong, dan kentang. Pati juga terdapat di dalam makanan gandum utuh, seperti pada nasi merah, oatmeal, dan roti gandum. Meskipun tidak secepat gula, makanan yang mengandung pati dapat menaikkan kadar gula darah. Oleh sebab itu, penderita diabetes di dalam mengonsumsi makanan yang mengandung pati harus sewajarnya atau secukupnya untuk menghindari terjadinya
lonjakan kadar gula darah atau yang disebut hiperglikemia. Yang berikutnya adalah serat. Serat merupakan jenis karbohidrat kompleks yang sehat. Pada saat Anda mengonsumsi serat, tubuh tidak akan mencernanya. Sebagian besar serat akan melewati usus, merangsang, dan membantu sistem pencernaan. Fungsi serat juga mengatur kadar gula darah, menurunkan kolesterol, dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Oleh sebab itu, mengonsumsi serat biasanya tidak menaikkan berat badan dan gula darah juga akan terkendali. Sumber makanan yang banyak mengandung serat diantaranya adalah buah-buahan seperti buah pir, buah apel, dan raspberry. Yang berikutnya, sayuran, yaitu brokoli, jagung, kubis, dan juga labu. Makanan yang mengandung serat juga terdapat di dalam kacang-kacangan dan polong-polongan, seperti kacang hitam, buncis, dan lentil. Selain dari itu, makanan yang mengandung serat juga terdapat di dalam kacang-kacangan dan biji-bijian, seperti almond, kacang tanah, dan biji kenari. Dapat disimpulkan bahwa seorang penderita diabetes di dalam mengonsumsi karbohidrat dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks yang mengandung pati dan juga mengandung serat. Tujuannya adalah agar gula darah tidak naik secara signifikan. Dan usahakan untuk menghindari karbohidrat sederhana yang banyak mengandung gula. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.